Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam dan nikmat yang lainnya sehingga kita dapat bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa berkah untuk kita semua. Sahabat silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita tidak lepas dari doa dan doa setiap hari. Doa yang tidak pernah kita lupakan adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kehidupan kita di dunia penuh dengan kebaikan, begitu pula di akhirat kita minta penuh dengan kebaikan, dan wa qina adzabannar, dijauhkan dari siksa api neraka jahanam. Jadi intinya tujuan kita adalah kita ingin menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa dan bagaimana yang dapat menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Karena surga itu banyak sekali jalan menuju surga. Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan ada 4 hal, ada 4 golongan atau orang yang dirindukan oleh surga itu. Ada sebuah mengatakan bahwa miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena ketika kita sakaratul maut tidak dapat menyebutkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhala jannah, maka kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang akan saya sampaikan adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil jiyan was-sha'imina fi syahri Ramadan. Itulah ya, jadi ada 4 golongan atau orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang cinta dengan Al-Quran, di hatinya ada Al-Quran. Kapan setiap hari dia baca Al-Quran tidak terlewatkan. Dia tidak bisa baca subuh, dia tidak bisa baca malam, subuh dia baca. Pokoknya tidak terlewatkan Quran itu dia baca. Karena Quran adalah yang akan membimbing kita nanti, akan menjadi teman kita di surga. Karena setiap kita khatmul Quran kita baca, Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai teman kita. Wa fil qabri munisa, di kubur pun jadi teman kita. Ya. Wa fil qiyamati syafi'ah. Agar Quran itu nanti di hari kiamat menjadi syafaat kita. Bagaimana caranya? Itu kita baca. Jadi kata Sayyidina Ali karena membaca bahwa orang yang hatinya suci itu mudah baca Quran. Tapi kalau tidak suci, dia enggan baca Quran. Walaupun dia bisa lancar, tapi hatinya ini belum bersih, maka dia berat baca Quran. Sayyidina Ali mengatakan, "Lau tahurat qulubuna lama sabihat bitilawati." Ya. Tidaklah seorang itu hatinya suci, maka dia tidak akan kenyang-kenyang. Lau tahurat qulubuna lama sabihat. Dia tidak akan kenyang-kenyang baca Al-Quran. Dia baca lagi, pagi dia baca, siang dia baca, sore dia baca itu. Berarti hati mereka yang baca Quran itu sudah suci. Nah,
Bagaimana kalau orang nggak pernah baca Quran? Ya, gimana kita sekarang? Apakah hati itu sudah suci atau belum? Itu barometer yang diberikan oleh Sayyidina Ali, bahwa kalau orang udah gampang baca Quran, tiap hari dia baca, berarti hati udah suci. Kalau dia nggak pernah baca Quran, dia pajang doang untuk Quran, berarti hatinya yaitu masih ya. Mudah-mudahan juga kita punya Quran banyak di rumah kita, nggak jadi pajangan doang. Kita beli Quran mahal, tafsir ini tafsir itu, cuma pajangan doang, nggak dibaca. Itu nggak akan menjadi syafaat untuk kita. Nah, tapi kalau menjadi syafaat kita baca, ya nanti Quran itu bisa menuntun kita ke surga. Yang kedua bisa menjerumuskan kita ke neraka. Ada hadisnya juga, ya, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ila jannah. Ya, siapa yang jadikan Quran itu di depannya, artinya depan dibaca, diamalkan, ya. Jadi qadahu ila jannah, akan dituntun kita nanti di akhirat ila jannah. Wa man ja'alal Qur'ana khalfa zuhri, siapa yang jadikan Quran itu di belakangnya, cuman pajangan doang, nggak pernah dibaca, ya, sampai Quran itu sampai nggak bisa dikebet, nggak pernah dibaca, nah itu nanti dia akan dijerumuskan di api neraka. Quran itu dua fungsinya, ya. Pertama bisa menuntun kita, wadahu, yang kedua safahu, dia akan dijerumuskan ke api neraka kalau kita nggak pernah baca, ya. Itu yang satu yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Karil Quran, orang yang gemar cinta dengan Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Salamatul insan fi hifzil lisan, mulutmu harimaumu, ya. Keselamatan kita adalah ada dalam lidah kita. Jangan sampai perkataan kita yang kita keluarkan menyakiti hati orang, keputusan kita yang kita berbuat, ya, tidak akan kompromi lagi, menyakiti hati orang, menzolimi orang, nauzubillah, ya, jangan sampai begitu. Karena setiap kata-kata yang kita keluarkan ini di mulut kita tidak begitu saja, akan dicatat oleh malaikat raqib atid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya. Semua ma yalfizu, apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu lapaskan, min qaulin, dari perkataan kamu, illa ladaihi raqibun atid, kecuali tidaklah pasti ditulis oleh malaikat raqib dan atid, ya. Itu baru perkataan kita sudah dicatat raqib dan atid, bagaimana yang perbuatan kita. Itu yang kedua. Wahafidil lisan, hati-hati, kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti hati seseorang. Itu rindu surga, rindu kepada orang yang baca Quran. Yang kedua, hafizil lisan. Yang ketiga, wamut emil jian, ya, orang yang beri makan orang yang kelaparan. Konteksnya di sini ketika bulan Ramadan, kita menolong, memberi orang yang berbuka puasa, kita bantu orang takjil, kita nggak bisa masak, kita nyumbang ke tempat orang yang takjil. Itu fungsinya begitu, wamut emil jian, memberi makan orang yang kelaparan. Itu surga, rindu kepada orang yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan, surga rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tapi puasanya jangan puasa yang puasa saja cuma dapat lapar dan haus, tapi puasa yang khusus, ya. Dia tahu rukunnya, mana yang membatalkan puasa, mana rukunnya. Ini niat itu rukun puasa, ya, jangan main-main. Kalau kita nggak niat, puasa kita batal. Makanya ketika kita tarawih di masjid, di rumah kita, ketika kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah, terus kita baca, itu baca niatnya kita sambil duduk, jangan sambil jalan-jalan, Allah itu sama godin, itu enggak sah, ya. Kalau kita mau mendapatkan yang lebih bagus lagi, kita duduk yang benar, baca niat ketika kita habis sholat tarawih. Jadi ketika kita lupa nanti di akhir sahur, kita sudah niat. Itu niat rukun, ya, jangan dianggap remeh. Kalau kita nggak niat, puasa kita batal, ya. Mudah-mudahan kita semua mengerti rukun-rukun puasa, kita bisa puasa dengan yang baik, kita bisa tarawih dengan baik. Jangan milih tarawih yang 8 dong, capek nih, ya, nggak usah. Ini bulan berkah, bulan ampunan, bulan rahmat, cari sebanyak-banyaknya. Kita capek kita lawan, ngantuk kita lawan, baca Quran kita lawan, karena kita tuh melawan hawa nafsu adalah sabar. Itu kita minta sabar kepada Allah, bukan hanya musibah, sabar ketika kita bertakwa,
sabar ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, harus sabar. Puasa sabar, sholat sabar, tarawih sabar, ngantuk sabar, ngaji sabar. Ya, itulah sabar kita bawa kemana-mana. Ya mudah-mudahan ya dengan 4 ini mudah-mudahan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang dirindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, baca Quran, tahlil Quran. Jangan sampai kita bulan puasa nggak khatam. Kita niatkan khatam wajib untuk 1 kali ya. Kalau belum bisa belajar lagi. Niatkan tahun besok saya harus khatam tuh. Tahlil Quran. Yang kedua, hafizil lisan, jaga lidah kita. Yang ketiga, muat imanajian. Dan yang keempat, as-shaimina fi syahri Ramadan. Di puasanya benar-benar puasa. Ketika kita punya utang puasa kita ganti. Itu namanya was-shaimina fi syahri Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua sahabat silaturahim semua dapat mengamalkan keempat hadis Rasulullah ini sehingga kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan hidup kita adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika salah itu datang dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.